Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit, 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan, tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau sampai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip paling. Kue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau sak. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang dong, di santri mau sitok Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu aja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelambinan takwa khusyuk salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah istri saya bikin kopi. Bisa dihitung tuh. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salah. Bayang no bojo gue semaca, bawa no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojo gue nyuambut, juga no kopi, digodok no banyu hangat, teman. Barang teko bikin wangep, kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sembayang napa Jogja, ibu juku cek uto Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem napa, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul juga no kopi wedok opo itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus Rizal bapak kain. Ini kalau ada sampai era karena apa? Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sama bukan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Saya tak gulai ridani pengiran, antara ridani saya ngaji, ridani konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus nopo? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan nopo, ninggalan itu bener pengiran. Misalnya mati ninggalan, dia paling aku mau ngapain nih suatu. Paling mau nangis gue kegiatan, pakai klinik. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah.
Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal semono podium, ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi. Mesti yakinlah mata sedikit. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal. Nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok iman. Ya kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak seneng dadi kubur itu. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yang. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, nggak ideal lama. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur-ngawur saatnya mari hufuri pengiran nganggung balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah Syafi'i. Fa'ena ada ghufur. Karena tahu maksiat malah sifat ghufurku tak ada kok endi. Gamane pengiran ini sifat ghufurku rak nganggur. Makanya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghufuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghufure mbok kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghufure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafuril. Apa rada kok ghafur atau dosa didakoki sajidil kok gak tahu maksi. Di pangeran malah sing bingung. Nek ora tahu maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tahu maksiat wong iku ora tahu apa? Didakoki sajidil kok gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo, karek sajidul iqam. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab. Pengiran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nawa. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayyuhal muslimun ayyuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penasaran semua, orang jadi khalifah pertama dibendung jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai.
Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi. Tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan, selisat dirumpi, gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak. Ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok Gus ini gitu kan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak status oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yang. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dan cinta. Senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kau itu. Saya kira suaya aku boleh ikhlik dan cinta senengi malah buat tangi. Cek bodoh nih gue. Saat-saat cinta ini malah buat tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Kau hidup itu keterpisahanku be Allah. Kemen ketemu kue. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib kekasihku. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa orang ngipi jadi nganten takwilannya mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lalu begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jangan badai kabundut. Aku malah seneng mati. Hudan nalkol akhibah Muhammad dan wafisbah. Aku nak urip ketemunya gue terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammad dan wafisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekitar gue jajan pentolak, nah apa mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nak pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali Sama rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Wong nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu. Tuh. Ibu wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah ma tafrahu bi, yakillah ma tahzan. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya di biro-biro. Nah anakku gemelen di omahku misalnya terus saya terus anakku lo main mulai itu senengnya pak. Biro-biro anakku mulai di omah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya tak boleh. Biro-biro nasi manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali.
Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal, dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar, dihormati juga. Mari gampang kecil. Ya, saya nggak Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarik itu minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tariknya ideal dia mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga juga kok tanpa penderek. Tanpa penderek macur. Mosok ora kena dikeloni jadi malah repot. Akhirnya gue wong ayu. Arep selingkuh dijari sing kowe. Perkara meneh. Mau menuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kan sholat, maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama di semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada bismillah, semua itu atas nama pertolongan atas berkat Rasulullah. Orang andikan sadar Nabi terakhir itu jadi Nabi. Sudah mana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nubuah. Jadi tidak jadi Nabi tapi punya derajat nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani masuk lali utangnya barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya la Allah kamu. Janganlah Allah kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kaja. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan apa yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jare Kanjeng Nabi, beneran Aisyah. Dagingnya mijek. Mung kula nanti yang malah ijek. Sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah, itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ini monggo mawon zaman sunnah Nabi serbanan, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Zaman delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan.
wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wasabr. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran tok. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunah nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatuhul ghufron kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sohulil insan, kalau begini nak titiang mulan. Wayak sahufil ihsan, ihsan tak gaya gampang. Kalau mulan kira tahu, itu sama ini itu bodilo, itu buang dilo ya orang. Pokoknya agar keamat dia ya, madem mulan ya sudah. Loh, itu kan dawu Aisyah ketika ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh nabi itu cobaan serbanan tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah, sunnah yang sampai jawab sendiri. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dia jawab kana khuluqu Quran wasimatuhul ghufran yansahul insan wa yafsahuil ihsan. Semuanya akhwal. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabati wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yu'minu lil muslimin bisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya ngakui. Tapi sunnah karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba, kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat iki yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musam walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Yo lalu kalau miskin aja ora ono hadis urusan walimatul ursan mboten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja, ora ada jamuan. Fi ayyi makanin aradta an tusalliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Sampeyan tahu tanggung kiai pun salat. Kon promosekno anakmu iku apa? Dia itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'atakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul Kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu tuh ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini muntah. Nah, untungnya ten kula, dadi ono sing eling-eling. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok pasar. Piye? Aneh tuh, ya aneh tuh. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi.
Faham ini supaya sampean la'allakan apa target. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu perlu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang ya kan. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, rasidah jadi Nabi. Sama nompo tamu.